Nah, berikut ini ada satu contoh soal. Kita diminta untuk menghitung integral dari 1 ditambah e pangkat min x dari 0 sampai 1 secara numerik. Nah, khususnya kita diminta untuk menggunakan kuadratur trapesium dan kuadratur Simpson. Ya, saya akan hitung dengan menggunakan kuadratur trapesium dulu ya. Nah, kuadratur trapesium itu kita butuh A-nya 0, B-nya 1, ini menjadi X0-nya, ini menjadi X1-nya ya. H-nya itu adalah 1 ya. Berarti kuadratur Simpson-nya itu adalah, kuadratur trapesiumnya adalah H1 per 2 dikalikan F di 0 ditambah F di 1. Nah, F di 0 itu adalah 1 ditambah E pangkat 0, yaitu adalah 2. Dan kemudian F di 1 itu adalah 1 ditambah E pangkat min 1, yaitu adalah 1,367879. Ya. Dan jika dihitung hasilnya adalah 1,68394. Nah, ini adalah aplikasi kuadratur trapesium. Sekarang kita coba dengan kuadratur Simpson ya. Nah, ini akan menjadi X0-nya, ini akan menjadi X2-nya, ini akan menjadi X1-nya. Ya. Nah, kuadratur Simpson berarti ini H-nya itu adalah setengah ya. Nah, setengah dibagi 3 dikali F0 ditambah 4 kali F setengah. Tadi pada slide sebelumnya ini salah, harusnya 4 kali ya, bukan 2 kali. Ya, F1 ya. Dan hasilnya adalah 1/6 dikalikan F0 itu adalah 2, F setengah itu adalah, jika kita hitung adalah 1 ditambah E pangkat min setengah itu adalah 606531. Dan ini adalah 1,367879 ya. Nah, hasilnya itu adalah sebentar. Nah, hasilnya adalah ini. Nah, kalau kita pengen tahu errornya, kita bisa menghitung integral f dx secara exact ya. Jadi 0,1 dari f dx, 1 ditambah f pangkat min x dx. Nah, Anda bisa menghitung, ini tuh hasilnya tuh adalah, ya hasilnya adalah ini, 1,632121 dan cukup dekat dengan ini ya, dengan Simpson, dan cukup jauh dengan trapesium ya. Tapi pada kenyataannya yang saya kotakin ini tentu saja tidak bisa kita hitung ya. Tentu saja tidak bisa kita hitung, karena kalau kita bisa hitung ngapain kita pakai numerik ya. Nah, soal selanjutnya itu adalah mengestimasi error dari kuadratur trapesium dan kuadratur Simpson ya. Saya akan estimasi error dulu untuk kuadratur trapesium ya. Yaitu adalah ini ya. F turunan ke 2 ya, dievaluasi di C dikalikan H pangkat 3 per 12. Oh sorry, harusnya pakai mutlak aja langsung ya. Dan hasilnya adalah turunan kedua dari fungsi ini tuh apa? Ya, jadi kita bisa mencari turunannya itu adalah E pangkat min x, yaitu kita evaluasi di C, berarti E pangkat min C dikali H pangkat 3 per 12. Ya. Dan C-nya itu berada di antara 0 dan 1. Nah, kita harus cari C supaya E pangkat min C itu maksimum ya. Ya, E pangkat min C kan 1 per E pangkat C ya. Jadi supaya ini maksimum tuh kita pilih C-nya yang berapa? C yang 0 ya. Karena ini pasti kurang dari sama dengan 1. Oleh karena itu ini pasti berubah menjadi H pangkat 3 per 12. Ya. Dan karena H-nya itu sudah diketahui, yaitu H-nya itu 1 untuk kuadratur trapesium, berarti ini adalah 1/12 ya. Nah, 1/12 itu tuh berapa? 0,0833 ya. Jadi kalau Anda kurangkan nih ini dengan ini, ya kurang lebih error dari ini tuh nggak lebih dari 0,0833 ya. Ya silakan dicoba sendiri. Nah, sekarang kita akan menghitung error dari kuadratur Simpson, yaitu adalah F turunan keempat dievaluasi di C dikali H pangkat 5 ya, per 90. Nah, ini sama dengan, lagi-lagi sama E pangkat min C ya, H pangkat 5 per 90. Nah, sama ini, karena C-nya itu di antara 0 dan 1, maka 1/C itu paling gede itu 1 ya. Kita bisa pilih C-nya yang sama dengan 0 ya. Oleh karena itu 1/E pangkat C itu paling besar itu 1, sehingga ini menjadi H pangkat 5 per 90. Dan kita tahu bahwa H untuk kuadratur Simpson itu adalah setengah. Setengah dipangkatin 5 dibagi 90 itu adalah hasilnya itu adalah 0,0003
347 ya. Nah, jadi jika Anda kurangkan nih ya yang ini nih dengan yang ini nih, pasti tidak lebih dari ini nih, 0,000347. Nah, sebenarnya ini kan kita tidak tahu nih sebenarnya. Jadi kita cuma bisa mengestimasi bahwa error dari metode trapesium itu tidak akan lebih dari 0,0833 dan error dari metode Simpson itu tidak akan lebih dari 3,47 pangkat 10 pangkat min 4. Nah, sekian penjabaran dari contoh soal ini, semoga cukup jelas. Nah, berikut pembahasan selanjutnya adalah mirip seperti trapesium quadrature, namun ini adalah komposit trapesium quadrature. Nah, metode ini tuh sering digunakan jika A dan B-nya itu jaraknya itu lumayan jauh gitu ya. Kalau A dan B jaraknya dekat, kita bisa saja pakai trapesium quadrature. Tapi kalau A dan B itu jaraknya jauh sekali, kayak dari 0 sampai 10, pakai trapesium quadrature pasti nggak akan akurat, karena H-nya itu besar sekali ya. H-nya itu besar sekali. Oleh karena itu, lebih baik menggunakan komposit trapesium quadrature. Nah, idenya itu seperti apa? Jadi misalkan saya punya A-nya di sini, B-nya tuh di sini, ya cukup jauh, dan ini adalah fungsinya. Nah, tujuan kita ingin mencari luas daerah di bawah kurva kan ya. Nah, A dan B ini akan kita bagi menjadi partisi-partisi ya. Akan kita bagi menjadi N buah partisi ya. Jadi A-nya itu kita sebut dengan X0, B-nya itu kita sebut dengan Xn. Nah, kita akan bagi-bagi menjadi N buah partisi. Jadi H-nya itu adalah B min A per N sekarang. Berarti X1-nya itu di sini, X2-nya itu di sini, dan seterusnya sampai yang terakhir itu adalah Xn-1. Nah, ini adalah N buah partisi ya. Gitu. Ini partisi pertama, partisi kedua, dan seterusnya ini sampai partisi ke N. Nah, setiap partisi ini akan kita aproksimasi dengan trapesium quadrature, terus kita jumlahkan gitu. Gitu. Ya, semoga cukup jelas ya. Jadi ide dasarnya. Jadi A, B, F, DX nih ya akan kita aproksimasi dengan N buah trapesium ya. Jadi trapesium yang pertama tuh apa? X0 sama X1 berarti adalah H per 2 F0 ditambah F1. Ini adalah luas daerah untuk trapesium yang pertama. Trapesium yang kedua adalah H per 2 F1 tambah F2. Dan seterusnya sampai trapesium yang terakhir yaitu H per 2 F N-1 dikurangin ditambah Fn ya. Nah, F1 itu adalah F dievaluasi di X1 ya, jangan lupa. F0 itu adalah F dievaluasi di X0. Nah, jika kita sederhanakan ekspresi yang terakhir ini, H per 2-nya kan bisa saya keluarkan. Ya, ini menjadi F0 ditambah. Nah, F1-nya tuh ada 2 di sini tuh. Ini menjadi 2F1. Terus F2-nya juga ada 2. Dan seterusnya sampai N-1-nya juga ada 2. Tapi yang ada satu tuh cuma F0 dan F yang terakhir. Gitu. Nah, ini adalah formula komposit trapesium quadrature. Ya, ini adalah formulanya. Nah, semoga cukup jelas. Habis ini adalah topik selanjutnya adalah komposit Simpson quadrature. Gitu ya. Logikanya sama sih. Nah, topik selanjutnya adalah komposit Simpson quadrature. Nah, ini ide dasarnya mirip sama komposit trapesium quadrature. Jadi A dan B-nya ini ya, jaraknya lumayan jauh. Nah, A-nya itu akan kita sebut dengan X0, B-nya kita sebut dengan Xn, dan kita akan bagi menjadi N buah partisi ya. Berarti N buah partisi, atau dengan kata lain, H-nya itu adalah B min A per N ya. Nah, ini adalah X1-nya, X2-nya, X3-nya, X4-nya, dan seterusnya sampai ini, Xn-1. Namun perbedaan dengan trapesium dengan Simpson, untuk Simpson, untuk bikin satu quadrature Simpson, kita butuh 3 titik, atau kita butuh 2 partisi gitu. Jadi ini tuh buat satu Simpson gitu. Ini Simpson yang kedua ya. Ini Xn-2 ya, ini adalah Simpson yang terakhir. Simpson yang terakhir. Nah, oleh karena itu, N-nya itu adalah harus genap.
Nah, karena n-nya ganjil, nanti akan tersisa satu partisi dan kita nggak bisa apa-apain gitu. Oleh karena itu, n-nya itu harus genap gitu ya. Nah, sekarang kita coba ya. Jadi integral a sampai b fx dx akan kita estimasi dengan menggunakan komposit Simpson quadrature. Nah, Simpson yang pertama itu apa? Yaitu adalah h per 3 F0 ditambah 4F1 ditambah F2 ya. Nah, Simpson yang kedua itu apa? H per 3 F2 ditambah 4F3 ditambah F4 ya. Dan selanjutnya sampai Simpson yang terakhir ya, yang ke K, saya nggak tahu berapa. H per 3 juga Fn-2 ditambah 4Fn-1 ditambah Fn. Nah, jika kita kumpulkan ini semua, H per 3-nya saya taruh luar. Ya, jadi saya punya F0, terus 4F1, F2-nya ada 2 tuh ya. 2F2, 4F3, terus 2F5, dan seterusnya sampai 2Fn-2 tambah 4Fn-1, dan yang terakhirnya itu cuma ada satu suku. Ya, jadi barisannya itu adalah 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, dan seterusnya sampai yang terakhirnya 2, 4, 1. Gitu ya. Atau dengan kata lain, pokoknya yang ganjil itu bobotnya 4, ya, ganjil itu bobotnya 4 tuh. F3 tuh bobot 4. Nah, ini Fn-1 kan ganjil, bobotnya 4. Tapi yang genap ya, bobotnya itu 2. Kecuali bagian depan dan bagian terakhirnya. Bagian depan dan bagian terakhirnya itu bobotnya 1. Nah, semoga cukup jelas ya bagaimana menghitung komposit Simpson quadrature dengan n buah partisi.